Ini yang pertama, sungguh-sungguh. Siap? Kita lihat yang kedua. Menjadi pengusaha. Pengusaha ini berat. Yang pasti modalnya gede, betul? Salah satu pengusaha, pemilik gedung ini pengusaha, betul nggak? Dia harus gaji karyawan. Bukan hanya gaji, mengatur. Betul? Bukan hanya yang di dalam gedung, di luar gedung, betul? Jangan ngomong ini yang gede deh. Pengusaha warteg. Kecil kan? Ada yang ngeladenin doang ya? Apa mas? Ikan. Wih, touch screen. Ikan. Itu. Betul? Betul? Yang di dalam ada yang ngupas bawang. Betul nggak? Karyawan ngupas bawang. Ada satu lagi pasar. Betul nggak? Pengusahanya, halo, dapat barangnya, bawangnya, dapat pak. Oke mantap. Sambil lihat yang ini ngeladenin, betul nggak? Betul? Pengusaha betul? Harus punya pengalaman nggak? Harus, nggak bisa sembarangan. Betul? Ngelihat bosnya nih, pengusahanya, duit masuk, duit keluar. Wih, harus jago manajemen, betul? Betul? Harus punya jaringan. Kalau beli bawang di pasar Bungur Asih, emang ada? Oh nggak ada ya? Baru kenal saya Bungur Asih. Di pasar Bungur Asih, siap. Bawangnya itu bagus-bagus, siap. Tukang bawang kebetulan lagi ngajarin anak buahnya. Dia mau lagi proses duplikasi. Apa mas? Bawang, oke. Yang ini yang bagus mas, 20.000 sekilo. Ini sedang, 17.000. Ini yang jelek, 10.000, betul? Anak buahnya. Oke. Datang lagi yang lain belanja. Beli apa? Bawang. Ini yang bagus, 20. Ini yang sedang, 17. Ini yang jelek, 10.000. Paham? Paham? Tukang bawangnya jualannya gimana? Bukan home sharing. Langsung buka lapak. Pertemuan closing langsung mamat. Jadi bukan home sharing. Adinda. Jadi jual bawang yang bagus 20.000. Jual bawang yang sedang 17.000. Jual bawang yang jelek 10.000. Paham? Paham. Catat. Nggak dagang, nggak untung. Jadi leader bawang yang hebat langsung praktek, betul? Downline barunya dengerin. Ambilin tuh bawang yang jelek. Berapa mas? 3 kilo. Yang bagus mas, berapa? 10 kilo. Ambil di situ, di balik situ. Langsung praktek, paham? Paham nggak di sini? Paham seperti ini? Udah dapat bawangnya, bawa. Pengusaha, modal gede, harus pinter, harus punya jaringan. Tadi jaringan tuh, beli bawangnya di pasar Bungur Asih. Uangnya kurang pak. Oke. Siapa yang suruh? Ali. Oh yaudah, saya telepon Ali ya. Pak, ini kurang uangnya pak. Nanti bapak transfer aja ya. Wah masa lu gak kenal sama gue? Oh iya besok. Oh iya siap. Karena jaringan, betul nggak? Berarti pengusaha harus punya jaringan nggak? Harus. Di Melia. Perlu punya jaringan nggak? Nggak perlu. Apa Anda gabung sudah punya jaringan? Siapa? Saya putuskan saya akan gabung di Melia. Udah punya jaringan belum? Belum. Bisa presentasi? Belum bisa, berarti nggak punya pengalaman, betul nggak? Pak, bantu saya pak. Siap. Modalnya gede atau kecil? Melia? Kecil, betul nggak? Anda lihat. Modal besar, resiko besar, pengalaman harus ada, serius, ulet, tekun, kerja keras dan ini pengusaha, paham nggak? Anda di Melia, pengalaman nggak punya,
butuh serius aja, ulet, tekun, kerja keras, sama sabar. Resiko nggak ada, modal juga nggak ada. Betul atau betul? Pengusaha nih, kita bikin warteg, sewa ruko, nggak laku, resiko besar. Betul? Betul. Melia Pak, resikonya ditolak. Tukang warteg juga ditolak, betul nggak? Betul ya? Ayam Mas? Nggak. Telur? Ya, telur ceplok ada nggak? Telur bulat Mas? Oh, nggak ada. Ya udah dah, nggak mau. Loh, tukang warteg ditolak, betul nggak? Semua ditolak. Jadi tolak itu bukan resiko. Resiko itu adalah apa? Sesuatu yang hilang seketika. Tahu judi? Anda pasang nih, tak, hilang semua, betul? Makanya Anda kalau jadi pengusaha harus siap-siap resikonya besar. Kalau Melia, saya tidak tertarik Mas. Ya sudah, saya nggak mau Mas, ya sudah, Mas. Di mana-mana ditolak, betul ya? Guru aja ditolak. Anak-anak, besok kerjakan halaman 17. Oke? Siap. Oke, kumpulkan PR-nya. Saya tolak Ibu. Loh, kenapa tolak Ibu? Enggak, saya kerjakan. Loh, guru aja ditolak, betul ya? Guru minta kerjain, sama anak nggak dikerjain. Jadi tolak bukan resiko. Betul nggak? Anda gabung Melia nih. ID Anda selama-lamanya tidak akan hilang, betul? Betul? Berarti mana ada resikonya? Resiko ada Pak, pecaban. Pecaban nggak ada urusan sama Melia, betul? Paham sampai sini? Pertanyaan saya, enak pengusaha atau member Melia? Anda tahu sesungguhnya member Melia itu adalah pengusaha. Nanti kita bahas. Berikutnya Anda lihat nih. Entrepreneurship. Dokter-dokter. Kamu kuliah jurusan apa? Hah? Oh, masih sekolah. Mau pilih mana? Kamu masih bisa jadi dokter. Apa? SMA? SMA. Kelas 3 ya? Jurusan? Nah, nggak bisa jadi dokter. Iya nggak? Jadi profesional itu Anda harus tentukan jalannya di awal, betul nggak? Kamu kuliah di mana? Nggak kuliah, apalagi nggak bakalan bisa jadi dokter ini, betul nggak? Paham nggak nih? Jadi profesional salah satunya dokter, notaris, hakim, jaksa, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dia harus punya skill. Betul? Dan modalnya gede. Dokter itu Anda modalnya gede. Betul? Harus serius dokter. Dokter bedah harus serius. Bagian saya ngebedah aja ya, habis bayi keluar udah urusan lo yang jahit. Bisa begitu? Udah dibedah, keluarin bayi, udah lu tinggal jahit. Enggak bisa men, harus serius, betul nggak? Bisa diduplikasi nggak? Ke suster bisa? Nggak bisa. Bisa ditunda, orang mau lahirin. Dokter lagi tidur, Mbak, ada yang udah buka 6, suruh tutup lagi sampai 1. Saya lagi tidur, nggak bisa. Leader Melia, misalkan saya nih, udah janji sama Anda, Pak Ali mau datang, ternyata Jakarta PSBB, saya batalin bisa. Saya tinggal telepon sama Jaki, Jack, kali batal nih, karena PSBB, takut nggak bisa pulang ke Jakarta. Jaki urus semua, siap, bisa, aman, betul nggak? Karena saya bukan dokter, betul? Profesional, betul ya? Biaya tinggi, harus punya jaringan nggak? Harus punya jaringan. Misalkan dokter aja kita bahas ya.
Pak, Bapak saya rujuk ya ke dokter Dila. Betul? Jadi semua pasien saya rujuknya ke dokter Dila. Kenapa? Karena Dila jaringan saya, paham? Kenalan saya, paham? Dan saya tahu dokter Dila bagus, paham? Dokter Dila nggak tahu apa-apa. Rujukan dari mana? Dari Pak Ali. Oh, udah tahu. Pak Ali jaringan gue. Gue kenal sama Pak Ali, betul nggak? Paham nggak sampai sini? Jadi pengusaha profesional harus punya jaringan. Artis itu satu, cantik banget atau jelek banget, betul ya? Harus punya jaringan. Manajernya bilang, calon manajernya bilang ini, gue punya orang nih, orangnya lucu tapi mukanya hancur. Dan gue yakin kehancuran dia akan kita jual. Betul? Dia bilang, untung muka lo hancur. Gue pengen bikin lo jadi artis yang ngetop. Jaringan ini, paham gak? Paham sampai sini? Profesional. Kita lihat kesimpulannya. Pendidikan harus tinggi, modal harus besar. Nih lihat warna merahnya. Sama gak sama mahasiswa? Pengalaman, serius, ulet, tekun, kerja keras dan sabar. Jadi pekerjaan apapun, Anda perhatikan warna merahnya, betul? Ya, Anda lihat karyawan. Ya, karyawan ya. Kita langsung cepat aja. Anda tahu semua karyawan ya? Ya. Pendidikan harus tinggi, penghasilannya terbatas, betul? Lebih dari serius, paham nggak? Tapi gaji nggak bisa 100 juta. Makanya kelemahan menjadi karyawan adalah apa? Penghasilannya terbatas. Paham sampai sini? Kemudian ini sama lagi nih, harus pengalaman, serius, ulet, kerja keras, tekun, dan sabar. Ingat yang tadi, apapun pekerjaannya, maka Anda harus lakukan sungguh-sungguh. Betul? Ini cara mencari penghasilan berikutnya adalah petani dan nelayan. Tahu ya, petani nelayan ya? Harus sungguh-sungguh gak? Bisa nggak nanam cabai nih? Taruh biji aja. Udah main gaple. Nggak diurusin. Tumbuh nggak tuh? Nggak tumbuh, maka harus diperhatiin. Ada hama, betul ya? Harus dirawat, betul? Paham sampai sini? Ya, kita lihat kesimpulannya langsung, biar cepat. Modal besar, resiko yang ditanam. Ini misalkan semua nih. Pohon cabai saya. Ini yang hadir di depan ini pohon cabai saya. Maka setiap hari harus saya kontrol, betul ya? Hama semua loh. Paham nih? Kalau saya pengusaha nelayan apa namanya itu? Petani, maka saya harus cek. Waduh. NPK siapin. NPK, betul ya? Ini bagus nih. Awas nular ya sama dia ya. Harus saya cek semua. Coba berapa banyak nih gue cek, betul nggak? Nggak ada air. Wah, modal gede air, betul nggak? Sekali waktu nggak panen, gagal panen. Waduh, resiko betul nggak nih? Petani harus punya pengalaman nggak? Harus. Saya itu, ya Allah, nanam cabai belum berhasil. Saya pikir nanam cabai lempar biji jadi. Ternyata kagak jadi. Saya tanam biji. Mungkin siram air banyak-banyak, betul ya? Saya siram air banyak-banyak, meninggal tuh pohon cabai. Meninggal, Pak. Udah gede tumbuh, beli cabai dari luar. Saya siram banyak-banyak, busuk akar, mati lagi. Saya bilang sama Pak Marhalin, bos, gue nanam cabai gagal mulu. Lu gampang aja, gue petani, bapak gue petani. Oh pantes, bapak gue ustad. Harus ada pengalaman. Sekali kalah sama pembantu tetangga, tetangga saya pembantu, pohon cabainya jadi. Anjir, gue bilang masa gue kalah sama pembantu rumah tangga.
Akhirnya sekarang mulai berkembang pohon cabai saya. Aduh. Kenapa saya pilih cabai? Cabai itu enak kalau udah jadi, nggak kenal musim, betul? Betul? Ternyata lebih enak lagi prospek. Betul, betul, betul. Pohon cabai setiap hari saya naik ke atas. Aduh, udah sampai mana nih? Naik ke atas tangga. Ya, masih segitu juga. Seminggu ngeliat, ya masih segitu juga, betul? Kalau prospek, ketemu orang langsung, Mas. Nggak tertarik, nggak tertarik, posting, nggak tertarik, posting, wah, waktunya kagak pakai lama-lama, betul nggak? Udahlah, begini aja nih. Nanti kalau udah kaya, baru jadi petani. Ya, kayak LC namanya Mr. Lim, Marhalim Simanungka Lim. Udah kaya raya, dia beli rumah tetangga, dirubuhin semua, dijadiin pohon cabai. Top. Dirubuhin rumah tetangga, hanya nanam cabai sama pasang ikan lele. Habis OPP kasih makan ya, jadi Anda harus prospek bagus-bagus ya, kasih makan. Wah, gila, hebat, betul ya? Nelayan resikonya gede ya? Harus punya perahu, harga perahu berapa? Harus bayar solar. Gede resikonya, betul? Kalau ikannya ada, kalau ikannya NMT. Sepi sekarang. Semua ikan lagi NMT. Solar udah jalan, resiko gede. Apakah jadi nelayan modal sekali? Tidak, solar harus banyak, betul ya? Nggak ada yang namanya Anda beli perahu, pasang solar, maka ikan datang sendiri. Saya menyerah, Pak. Nggak ada. Maka semua harus dilakukan dengan pengalaman, serius, ulet dan sebagainya. Siapa yang pengen mulai sekarang merubah dirinya menjadi orang yang serius, mencari pengalaman, ulet, tekun di bisnis Melia Sehat Sejahtera. Siapa mau? Karena di mana-mana Anda harus serius. Saya perhatikan banyak orang yang meninggalkan Melia, dia pikir di tempat lain nggak serius, ternyata di tempat lain harus serius, betul nggak? Kenapa saya serius dari awal di Melia? Karena saya tahu dulu saya serius. Kalau nggak serius, nggak mungkin IP saya bagus, nggak mungkin saya diterima di UI. Betul atau betul? Pak Ali komitmen dari dulu, mau komitmen. Saya kalau ujian dulu nggak pernah belajar malamnya. Kenapa? Karena belajar itu saya cicil. Habis dosen kerjain, saya tulis pakai tulisan cacing. Malam saya rapiin lagi sambil saya pelajarin. Kalau ada soal saya kerjakan, paham? Jadi semua apa yang diajarin baru diajarin guru A, besok malam saya udah hafal. Dia ajarin B, besok malam udah hafal. Diuji, bingung mau belajar apa. Karena buka bukunya, ini udah bisa, 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 ini udah bisa. Ketika diuji, saya manfaatkan waktu. Saya nggak pernah tuh udah selesai saya tinggalkan. Oke, ujian kita mulai. Waktunya 2,5 jam dari sekarang. Ya sudah, saya duduk 2,5 jam. Udah selesai nih 1,5 jam. Udah, sambil baca lagi. Diperiksa lagi, paham nggak? Silakan yang sudah kumpulkan, saya nggak mau kumpulin, biarin aja dulu. Ada yang top, belum diselesaikan. Udah selesai, Pak. Belum diisi. Udah selesai, Pak. Kenapa? Gak ada yang bisa, Pak. Kenapa? Karena dia gak serius jadi mahasiswa. Siapa yang mulai sekarang mau serius jadi mahasiswa, mau serius jadi leader Melia, sehingga masa depan akan menjadi milik Anda. Siapa yang mau serius?